Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadrotal mukarramat ingkang kawula hormati nggih punika sedaya jamaah wonten mushola Al-Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan dalu palinggan punika ingkang sepindah monggo tansah kawula lan panjenengan sami ningkataken iman ketakwaan saha syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur ingkang saestu ngakeni dening nikmat ingkang sampun kula lan panjenengan sami raosaken napa kemawon boten sanes punika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat ugi salam kahadiaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yurja syafaatuhu yaumil qiyamah. Ingkang kawula lan panjenengan sami ngarep-ngarep gadang-gadang syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Ibu-ibu sedaya ingkang rawuh wonten majelis punika, kawula lajengaken pembahasan wonten kitab Mabadiul Fiqhiyah. Wonten mriki malladzi yahrumu fi'luhu bila wudu'in. Ma utawi perkara alladzi ya perkara yahrumu kang haram apa fi'luhu nglakoni ma bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Perkara-perkara yang mana kita tidak boleh melakukannya kecuali setelah kula lapanya sami berwudu. Jadi nek mboten gadah wudu niki mboten saged nglampahi utawa mboten sah ketika nglampahi perkawis ingkang badhe kula sebataken niki. Alladzi utahe perkara yahrumu kang haram apa fi'luhu nglakoni alladzi bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Dilakukan sesuatu itu ketika tanpa wudu itu tidak bisa atau tidak sah. Itu ada 4 arbaatun wonten sekawan. As-sholatu ingkang sepindah salat. Niki salat napa kemawon? Salat wajib, salat sunnah dan lain sebagainya semua. Bahkan nyun sewu sujud syukur mawon nggih niki kedah harus bersuci. Jadi kalau kula lamanya sami ngertos praktek wonten TV, biasane teng napa nggih acara bedah rumah napa acara napa ketika dapat nikmat langsung sujud. Lah ini perlu diperhatikan. Karena napa? Karena ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hal-hal yang diperintahkan itu biasanya diikuti dengan harus dalam keadaan suci. Dan sujud syukur niku nggih mboten sembarangan langsung sujud. Umpama jenengan teng dalan disukani decak juta, langsung alhamdulillah teng tengah dalan sujud nggih mboten ngoten. Jadi harus ada tempat syarat rukunipun. Jadi ketika menerima nikmat ya jenengan berwudu riyen menutup aurat menghadap kiblat baru sujud syukur. Dadi mboten saged semena-mena umpama ngangge pakaian sing napa terus mboten saged. Harus diperhatikan juga tata caranya nggih menika. Nah niki setunggal nggih punika salat. Niki harus dengan berwudu. Kalau wudunya baik sah, insya Allah sholatnya juga baik dan sah. Jadi nggak bisa kalau sholat tanpa wudu. Kecuali nggak ada air, berarti kita lampanya sami bersuci dengan apa bu? Nek mboten nggak ada air, tayamum, yani itu dengan debu. Nyun sewu umpama tayamum mboten saged, wudu mboten saged. Niki apa yang digunakan? Ya harus memilih salah satu. Kalau tidak air ya debu. Insya Allah bisa diusahakan. Tetapi kalau seumpamanya tidak memungkinkan, enten tiyang niku mboten saged tayamum, maksudnya nggak ada debu di situ dan juga tidak ada air.
maka tetap sholat namanya sholat li hurmatil waqti. Jadi tiang niku sudah berusaha cari air nggak ada, debu pun sulit diusahakan, maka dia tetap sholat namanya sholat li hurmatil waqti, ngormati waktu. Setelah nanti nemu air atau debu, maka sholatnya yang tadi itu diulang, diqadha. Jadi namanya sholat li hurmatil waqti, untuk menghargai waktu sholat. Ora kok semena-mena wah ra enek banyu, ra enek debu, ya wis ora usah sholat. Nggih mboten, tetap sholat dihormatil waktu. Setelah menemukan air atau debu, maka kemudian diulang sholat lagi namanya sholat qadha, yaitu mengganti. Ingkang salajengipun wa tawafu, tawaf. Nah niki tawaf niki hanya bisa dilakukan di satu tempat. Nggih punika mana Bu? Teng Mekah Al-Mukarramah, yaitu teng Masjidil Haram, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu namanya tawaf. Nah, ini harus dalam keadaan suci juga. Jadi nggak boleh tawaf itu dalam keadaan tidak suci seperti itu. Wa mashul mushafi. Nah, teng mriki disebutaken demok mushaf. Mushaf itu artinya adalah Al-Qur'an yang murni. Murni itu artinya apa? Tulisannya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas lengkap tanpa ada tulisan-tulisan atau ziyadah tambahan lain. Jadi ibaratnya Quran yang seperti murni itu tulisannya. Pertanyaannya, kalau Quran itu Quran terjemah, ada Arabnya, ada Indonesianya, ada tulisannya tajwid dan lain sebagainya, yang mana itu mendominasi yang Indonesianya, maka beberapa ulama mengatakan hal itu bukan disebut dengan mushaf. Karena apa? Sudah bercampur dengan huruf-huruf Indonesia dan terjemahnya. Tapi yang paling bagus sebenarnya apapun itu, kalau kita mau ibadah, entah disyariatkan atau enggak, maksudnya entah itu harus atau enggak, lebih baik berwudu. Bahkan tidur pun atau melakukan apapun paling baik juga diawali wudu. Karena apa? Wudu itu sinar dan juga perlindungan dari hal-hal yang tidak baik, dan wudu itu fadilahnya banyak, kesehatan, untuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kula badhe tanglet ketika jenengan gadah HP ini sakniki kan canggih. Jurune wonten Al-Qur'ane, wonten tulisan Arabe, wonten jenengan download teng Play Store niku enten Al-Qur'an digital. Nah, ini bagaimana hukumnya ketika kita punya aplikasi Al-Qur'an di dalamnya, ketika kita buka, kita demok, kita harus pakai wudu ndak? Jawabannya adalah tidak. Disamakan dengan tadi, karena dalam HP campur-campur. Ada foto mungkin, ada apa. Dan itu hanya semacam aplikasi yang mana walaupun tulisannya murni, tetapi dalam HP kesatuannya adalah tidak murni. Yang murni adalah Al-Qur'an yang ibaratnya murni khusus, yang namanya Al-Qur'an lengkap. Nah, itu pegangnya aja, bawahnya aja harus pakai wudu. Dalam tulisannya di pinggir itu ada tulisannya la yamassuhu ilal mutahharun. Maka ulamanya sami hendaknya ketika memegang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kitab suci. Nah, paling tidak orang yang memegang, membawa itu dalam keadaan suci seperti itu. Jadi diusahakan seperti itu. Bahkan itu memang harus dibiasakan. Dan juga ketika kita memegang Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, tolong ini kita dengan adab yang baik. Contoh, ketika bawa Al-Qur'an enten sing bawane ngeten iki. Enten sing gawane dicanceng ngeten iki. Enten sing diseleke teng andhap ngeten iki. Nah, ini kalau menurut adab Al-Qur'an, yang namanya Al-Qur'an ini tidak boleh ada di tempat yang bawah. Tidak boleh ada di tempat bawah. Kemudian membawanya harus dekat dengan dada. Ini secara adabiahnya. Secara hukum memang tidak ada kriteria itu dosa atau bagaimana, cuma kurang sopan. Ibaratnya kata hal itu bisa saja menjadi haram ketika Al-Qur'an itu seperti dihinakan. Maka ulama sami hendaknya ketika megang Al-Qur'an ya dengan bagus, ditaruh dada, bawahnya juga bagus, diletakkan di tempat yang sekiranya tidak terkesan Al-Qur'an tidak dihargai atau dihinakan. Saya melihat beberapa tempat mungkin di tadarusan atau apa, itu Al-Qur'an itu ditaruh di bawah kayak gini. Saya sangat miris. Saya sedikit-sedikit saya bilang,
mohon untuk Al-Qur'annya dibawa. Karena apa? Karena Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah artinya adalah firman Allah. Kalau firman Allah kalimat-kalimatnya kan suci. Ibaratnya kita harus menghormati daripada itu. Seperti itu. Kalau buku biasa majalah monggo. Tetapi kalau Al-Qur'an harusnya untuk dihormati kemuliaannya seperti itu. Kemudian setelah tadi sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan memegangnya. Nah, 4 perkara itu kalau kita tidak berwudu tidak boleh dilakukan. Bisa saja hukumnya dia menghukumi dosa. Karena apa? Karena itu adalah sebuah aturan syariat seperti itu. Kula lajengaken malih. Man iku sapa hiya teman almaratul ajnabiyah. Mar'atu ajnabiyah utawa wong wadon liya. Wong wadon liya itu artinya ketika seorang laki-laki memegangnya, maka itu hukum wudunya bisa batal yang bukan mahram. Nah, seperti itu. Al mar'atu ajnabiyah allati laisat min maharim. Yang namanya mar'atu ajnabiyah itu yang enggak punya keikatan mahram. Entah mahram itu bisa yang pertama dari asalnya sedarah, yang kedua dari asalnya pernikahan, yang ketiga dari asalnya rodhoah atau menyusui. Jadi ada seorang itu jadi anaknya mergo nyusui itu bisa. Karena apa? Jadi tunggal susun. Dan sama-sama nyusunya sama, ini nggak boleh menikah. Karena apa? Karena itu muhrim. Muhrim atau satu muhrim. Jadi ada seperti itu. Jadi ada orang umpama jenengan ngati-ngati nih kadang-kadang teng desa rada-rada ungsum ketika jenengan umpama duwe anak lanang ban niku jenengan nyusoni tanggane susune urung metu wedok terus jenengan susoni setelah itu anake gede padha senenge lah niki rada perkara mergane napa tunggal susu sing angel sakniki teng mriku niku dadi kedang atos-atos untuk masalah yang seperti itu. Jadi bener-bener dititeni aku pernah nyusoni iki apa dan itu ada kriterianya. Saya juga kurang tahu untuk durasi sama literannya juga kurang tahu. Intinya yang pernah susuan bareng itu jadi saudara seperti itu. Kemudian kula lajengaken al maharimu utawa muhrim iku ihda asrota. Wonten 10. Ada 10 wanita yang menjadi muhrim. Atau kalau laki-laki menyentuhnya dia tidak batal seperti yang pertama adalah al ibu. Ibunipun otomatis ibune nggih nek demok mboten batal. Kemudian wal bintu anak wadon, anake wedok. Kemudian wal ukhtu saudara perempuan, ya, kakang utawa adine, ya. Wal amatu itu lek wedok. Nah, ini juga tidak membatalkan. Lek ya, tapi kan berarti kula adine bapak, nah niki wedok, adine bapak kula wedok, kula ndemok mboten batal. Wa kholatu. Nah, ini juga lek tapi dari ibu. Nah, wa kholatu wal amatu itu lek dari bapak wedok, nek wal kholatu niku lek dari ibu, adine ibu wedok kula ndemok mboten. Nah, wal bintul akhi anake dulur lanang. Dadi umpama kula gadah adik kula duwe anak wedok niki kula demok mboten batal. Mergane niku ponakan. Bintul akhi anak wedoke dulur lanang. Jadi ibaratnya ponakan kula. Seperti itu. Kula di adik kula wedok, adik kula wedok di anak wedok. Lah ketika kula demok anake mboten batal. Wal bintul ukhti. Nah, ini bintul akhi ini anak lanang nggih, anak kula pamane kula duwe masih lanang nggih. Sing akhi ini mau lanang, berarti mas kula lanang duwe anak wedok kula demok mboten batal. Nah sakniki wa bintu ukhti anake dulur wedok, berarti kula duwe adi utawa ndek mbakyu lanang duwe adi mbakyu wedok. Oh, mbakyu adi kok lanang. Niku wedok duwe anak wedok kula demok mboten batal. Wa zaujatul abi bojone bapak. Bojone bapak niku maksudipun mungkin wonten mriki disebataken ibu tiri. Ya, ibu tiri bapakne duwe
Bapakne umpama ibuke meninggal terus nikah malih. Nah, umpama nikah malih lah niku nggih termasuk wa zaujatul abi. Ibuke bojone bapak. Wa zaujatul ibni lan bojone anak lanang. Mantu. Nah, mantu niki di sini disebutkan juga tidak membatalkan, tetapi ada juga yang lebih apa? Untuk masalah mantu ini ada yang mengatakan enggak, ada juga yang mengatakan iya. Jadi untuk berhati-hati yo nek pun wudu mboten usah demok-demok dan lain sebagainya seperti itu umpama nggih. Wa bintu zaujati lan bojone anak wadon. Nah, seperti itu wa zaujatul ibni bojone anak lanang wa bintu zaujati lan anak wedoke bojo. Berarti ini anak tiri. Wa bintu zaujati berarti anake wedok bojo. Berarti anak tiri nggih bener anak tiri. Wa ummu zaujati lan ibuke bojo wadon. Nah niku berarti maratuwa kula ibuke bojo kula. Berarti niki mboten batal seperti itu. Nggih, jadi ada 11 kriteria itu wau. Sing genah jelas niku sing sak jalur. Masa jalur niku nggih mbah, adi, ibu, bapak. Nah niku sing perlu dihati-hati lah. Sing kadang-kadang mboten napa niku sadar niku ketika umpama kula duwe anak, adi kula nggih duwe anak. Lah, anak padha anak niki ketika mereka bersentuhan beda itu sudah membatalkan wudu. Jadi sing mboten nek kula kalih anake sinten wong adik kula utawa mas kula, hubungane ponakan. Tapi nek anake adik kula utawa anake mas kula kalih anak kula, lah niki pun batal. Maka mereka sudah bukan mahram sebenarnya. Tapi teng mriki kan nek isih ngoten niku tesih berbau dulur. Masih berarti santai sok kadang ketemu dan seperti kakak adik biasanya. Tetapi secara hukum ketika nanti sudah berwudu bersentuhan, di sini tidak disebutkan bahwasanya ketika anak daripada saudara ini bisa menjadi mahram seperti itu. Maka perlu diperhatikan seperti itu. Jadi ketika sudah berwudu usahakan juga berfokus. Ini sengaja, mboten sengaja nggih. Dan itu kulit, maksudnya bersentuhannya itu kulit. Mboten kok kena klambine terus mboten. Jadi kulit, bener-bener kulit ketemu kulit sengaja tidak sengaja dan dua-duanya. Mboten kok sing demok umpama enten sing beda. Demok lah, kowe demok-demok dhewe sing batal berarti kowe mboten. Niku satu ikatan seperti itu. Nggih. Tapi nek kena klambi napa njero kaos tangan, kaos kaki mboten batal. Jadi hanya kulit ketemu sama kulit seperti itu. Kula kalih anake adik kula niku batal mboten. Jenengan kalih anake adik kula. Mboten no, kan anake adike jenengan. Berarti niku wau bintu ibnu ukti niku wau ponakan nggih. Lah tapi nek bojo kula. Bojo batal. Mboten maksudnya bojo kula kalih ponakane kula wau. Bojone jenengan kalih ponakane jenengan. Nggih mboten no. Mboten. Kan niku wau dulur napa niku? Berarti hitungane napa nggih ponakan to nggih? Lah nggih ponakan. Mboten. Anak lanang. Nek lanang mboten. Anak lanang kalih kalih jenengan to? Nggih mboten napa-napa. Mboten batal. Sing batal niku malah bojo, nyon sewu nek bojo batal. Nah niku. Tapi ada beberapa kaum mungkin mazhab lain dan lain sebagainya ada yang mengatakan sama bojo enggak batal. Itu saya pernah dengar juga, tetapi al-qaulu ashah dari Imam Syafi'i kalau bersentuhan suami istri itu batal. Karena apa? Karena dia bukan mahram. Dia orang lain. Nek mahram mboten saged dinikah. Karena apa? Mergane wong liya niku saged dinikah. Nah, artine mahram niku sing mboten saged dinikah. Berarti menikahi orang-orang ini tidak boleh. Maksudnya dalam hukum Islam sing kula sebutake sing mboten batalke wudu niki dinikahi mboten angsal. Umpama nikah karo maratuwa mboten angsal. Nikah karo mantu niku mboten angsal. Nah, niku ngoten niku. Dadi dunia niki pun kebalik-balik. Kula ndelok fenomena di mana-mana kadang sok walik-walik. Pripun? Kalau dengan anak saya, anak kula kali anak adik kula kan bukan mahram. Bukan. Berarti bisa menikah
Iya, kalau secara hitungan bisa menikah, cuma secara ilmu kedokteran saya pernah mendengar kalau terlalu dekat nasabnya atau ikatan darahnya, khawatirnya genetiknya itu akan menjadi rusak dan akhirnya naudzubillah ya, mungkin ada yang terjadi ada enggak, ini anaknya bisa jadi akan punya kekurangan. Saya nggak mengatakan cacat. Ini kalau secara dokter, kalau Allah ya kun fayakun. Maka secara hukum seperti itu. Kalau ibaratnya tapi dia bukan mahram. Kalau menikah pun dia boleh sebenarnya. Tetapi ya biasane nek neng daerah desa kuwi sih rada disoroti lah kok karo ane dhewe umpama. Tapi sebenarnya boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Yang saudara saya wonten Ya, ada seperti itu. Pak D, putrane Pak D. Karo putrane. Nah, itu kandung. Pak D itu Sekandung sama Bude. Pak D anaknya laki-laki. Pak D anaknya perempuan. Wan. Terus Bude Dia anaknya laki-laki terus menikah. Menikah. Nah, Jadi, memang mereka bukan mahram. sebelumnya manggilnya Pak D kan jadi bapak Nah, mertua. Ya, itu menikah terus sekarang putranya 3. Oke, alhamdulillah sehat tuh. Sehat tuh. Semua. Alhamdulillah. Berarti biidznillah. Yang Pak D yang perempuannya, yang Budi anak laki-lakinya. Jadi kan kandung itu. Oh nggih. Jadi memang itu bukan mahram, jadi memang boleh menikah seperti itu. Ya, jadi mereka memang seperti itu. Kecuali nek Pak D kan Pak D kali ponakan mboten angsal. Jadi Pak D kali ponakan mboten angsal. Umpama kula nikah kalih sinten niku anake adik kula apa anake mas kula niku mboten angsal. Tapi nek anak padha anak niku pun rada adoh seperti itu. Bukan mahram. Pun nggih kula lajengaken untuk masalah itu mahya al-aurah jam pinten niki setunggal malih nggih ya mahya al-aurah ma iku apa ya utahe ma al-aurah itu ta aurat. Nah ini aurat itu apa? Aurat itu yang wajib ditutupi ketika sholat. Ketika aurat itu terlihat ketika sholat maka sholatnya batal ya harus ditutupi. Nah, ada juga yang mengatakan untuk aurat ini memang benar-benar harus walaupun hanya bolong sidik. Ya itu ngomong kula gadah sarung ngeten niki bolong ketok kulite niku bisa jadi itu juga sudah membatalkan salat. Nah, auratnya mana? Auratul rajuli, auratnya laki-laki ma baina surati warubah. Kalau laki-laki batasnya adalah pusar sampai lutut. Dadi umpama enek wong sarungan tok tekan kene iki salat kuwi wis sah. Tetapi ora duwe aturan gitu. Sewu. Karena apa ya enggak sopan wong sekolah rapi, ganteng wangi, kondangan jajasan apa. Lah kok salat gur trimo sarung. Nah, mboten sopan. Tetapi hukumnya sah seperti itu. Karena auratnya cuma dengkul sampai lutut harus tertutupi. Kalau ada lubang kecil atau apa itu bisa nanti membatalkan sholat. Jadi kalau sholat, kula kadang sok ngecek sarung ngeten niki enten sing bolong napa mboten. Kadang nek bolong ketetesan napa niku rokok kadang enten sing napa ketetesan rokok niku dijileh rencang kula ketetesan rokok napa-napa. Umpama linggo ngeten enten kawat terus nyantol terus bolong ngeten. Jadi banyak hal yang membuat sarung niku bolong seperti itu. Kemudian untuk wa auratul mar'ati, aurate wong wadon jami'u badaniha, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Niki sing mboten angsal. Nah, niki sing kadang-kadang isih rada merucut niku ketika rambut. Nah, niki nyun sewu, jenengane badhe salat niku teliti masalah rambut. Karena apa? Rambut ini juga aurat. Jadi ketok napa jlabrut ngeten niki umpama wong wedok sithik mawon ngeten niki wah niki bahaya niku. Berarti enten sing nganggo ninja ngeten niki bener-bener diperhatikan rambutnya jangan sampai terlihat. Dan nyun sewu untuk mau kena itu yang bagus atau yang beberapa ulama mengatakan itu kalau bisa pakainya sampai di sini. Jadi jangan di sini. Kalau di sini ini ada yang mengatakan ini masih aurat ya. Jadi wajah itu kan ini. Lah kalau sampai sini ini otomatis dagu ini bukan termasuk wajah. Jadi kalau bisa agak diginiin. Jadi ada beberapa ketentuan sing paling bener niku nek teng mriki dadi kaya rada ngeten niki lho.
Ibarate kan rukuh enten sing kene enten turane ngeten. Nggih mboten? Nggih, dadi rada dilebetke wonten mriki. Dadi bener-bener wajahnya terlihat dan tangannya itu kelihatan ini. Maksudnya kan ada tutupan yang kelihatan cuma ini sama ini saja. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki yes, kaya kula ngeten fleksibel seperti ini. Itu untuk aurat laki-laki dan perempuan ketika di dalam salat harus ditutupi seperti itu. Nggih. Ngoten mawon ingkang saged kawula aturaken, mapile wonten klenta-klentunipun saya kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Billahi taufiq wal hidayah dina siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.